Hai, saya Yanto. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Anda sedang menyaksikan program KMJ, Kisah Manusia-Manusia Jahat. Beberapa menit ke depan saya akan menceritakan mengenai kekejaman manusia yang pernah terekam dalam sejarah. Selamat menyaksikan. Amarjit Sada. Seorang anak yang terlihat sangat polos ini lahir pada tahun 1998 di distrik Begusarai di Bihar, India. Keluarganya yang miskin akhirnya memutuskan pindah ke kampung Musahari tempat ayahnya bekerja sebagai buruh. Pada tahun 2006, Amarjit diduga membunuh sepupunya yang berusia 6 tahun. Korban pertamanya ini merupakan putri pamannya sendiri. Amarjit baru berusia 7 tahun saat melakukan pembunuhan pertama kalinya itu. Tak lama kemudian, dia diyakini telah membunuh adik perempuannya sendiri yang masih berusia 8 bulan. Ketika adiknya tersebut ditinggal sendirian oleh ibunya. Menurut beberapa anggota keluarganya dan warga desa lainnya, sesungguhnya mereka sudah mengetahui peristiwa naas tersebut. Namun kejahatan Amarjit Sada dianggap sebagai urusan internal keluarga saja. Takut hal ini akan menjadi aib, mereka khawatir masa depan Amarjit akan terpengaruh oleh jejak kriminalnya itu, sehingga mereka tidak melaporkannya kepada polisi. Namun, pada tahun 2007, seorang ibu yang juga bekerja sebagai seorang guru di desa Amarjit tinggal, telah kehilangan bayinya yang bernama Kusbo. Berusia 6 bulan yang ditinggal oleh ibunya yang sedang mengajar di sekolah. Penduduk desa yang mengetahui tentang kejahatan Amarjit di masa lalu sudah tidak tahan lagi akan bahaya dari kelakuan Amarjit ini, dan mereka pun akhirnya sepakat untuk melaporkan peristiwa keji ini ke polisi. Ketika Amarjit diinterogasi polisi, dia mengakui semua perbuatannya itu, dan anehnya lagi bocah tersebut mengutarakannya dengan santai tanpa penyesalan atau rasa takut sedikit pun. Bahkan Amarjit sempat-sempatnya malah meminta sebuah biskuit kepada polisi. Menurut Inspektur Satrudan Kumar, semua pembunuhan yang dilakukan Amarjit Sada memiliki metode yang sama, yaitu dengan membawa korban ke sebuah ladang yang kosong, lalu memukul kepala korban dengan sebuah batu hingga meninggal lalu menguburnya sendiri. Terdengar sangat mengerikan untuk pelaku yang berusia masih sangat muda. Menurut evaluasi para profesional, Amarjit didiagnosa mengalami gangguan yang disebut conduct disorder. Conduct disorder adalah pola perilaku yang menetap dan berulang, ditunjukkan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran yang dianut oleh masyarakat atau tidak sesuai dengan norma sosial untuk rata-rata seusianya. Jadi bisa disimpulkan secara singkat bahwa Amarjit Sada tidak merasa apa yang telah ia lakukan adalah tindak kejahatan kriminal. Selain itu, pengidap conduct disorder cenderung menjadi seorang sadis. Dia merasakan kepuasan ketika sedang menyakiti orang lain. Beberapa informasi juga menyebutkan bahwa Amarjit sering bolos sekolah dan menjadi tukang buli di sekolahnya. Ia jarang mendapatkan perhatian dari orang tuanya karena terlalu banyaknya jumlah anak di dalam keluarganya yang miskin. Amarjit Sada ditempatkan di sebuah rumah tahanan di kota Munger. Di India, anak tidak dijatuhi hukuman mati atau dikirim ke penjara, melainkan ditahan di rumah khusus untuk anak-anak bermasalah sampai berusia 18 tahun. Sebagian warga India berasumsi bahwa sesungguhnya Amarjit tidaklah bersalah. Semua tuduhan padanya bertujuan sebagai framing atas pelaku pembunuhan yang belum tertangkap. Amarjit dicap sebagai alat kambing hitam saja. Namun setelah mereka menyadari tabiat Amarjit yang memang menyukai kekerasan, rupanya memang benar Amarjit Sada adalah satu-satunya pelaku 3 pembunuhan berantai itu. Bila saat ini Amarjit Sada masih hidup, ia sudah berusia 24 tahun. Namun hingga sekarang tidak ada yang tahu bagaimana nasib Amarjit Sada. Beredar kabar bahwa Amarjit diganti namanya ketika ia bebas dari rumah tahanan anak saat ia berusia 18 tahun dahulu. Itulah tadi kisah pembunuh berantai termuda di dunia. Semoga tidak ada lagi anak kecil yang seperti Amarjit Sada. Selalu berhati-hatilah dengan lingkungan di sekitar kita, tetap sehat, tetap awas, jaga diri, jaga sesama, dan sampai jumpa lagi di KMJ berikutnya. Saya Yanto undur diri, terima kasih sudah menyaksikan.